Sekilas jembatan ini terlihat biasa saja. Suasana hilir mudik menjadi pemandangan yang lumrah di Jembatan Cibabi, Kampung Sukahati, Cibinong, Bogor. Meski begitu, setelah matahari terbenam, pemandangan di jalanan ini bisa berubah drastis. Hanya merekalah yang punya nyali lebih berani melewati jembatan ini di malam hari. Ada apa sebenarnya? Inilah penunggu Jembatan Cibabi menurut tentang misteri. Keberadaan jembatan ini sebenarnya punya peran penting sebagai akses penghubung dua kampung, yaitu Kampung Muara Beres dan Bojonggede. Meski begitu, jembatan ini hanya muat dilintasi kendaraan roda 2 dan pejalan kaki. Berdiri sejak tahun 1970, jembatan Cibabi awalnya hanya berupa bambu biasa. Bahkan jembatan ini pernah ambruk beberapa tahun silam. Tetapi musibah itu membawa serta sebuah fenomena aneh. Tak jauh dari lokasi ambruknya jembatan, muncul tanaman pisang yang tumbuh dengan tiba-tiba. Cerita ini kemudian berkembang luas, hingga menyedot perhatian banyak warga luar untuk datang melihatnya. Dari kedatangan pengunjung, akhirnya banyak donasi yang bisa dikumpulkan untuk membangun ulang jembatan Cibabi. Pisang emas itu yang bentuknya aneh dah, Pak. Adanya di daerah Muara Beres, memang orang sana yang sengaja dibikin apa ya? Waktu itu sempat banyak yang lihat ya, pada orang lihat pada ngasih sodako gitu. Akhirnya uangnya untuk pembangunan jembatan ini. Udah punah, Pak. Dia cuma berapa minggu. Area sekitar jembatan dulu tidak sesempit ini, bahkan lebih menyerupai kolam yang dalam. Di tempat inilah dulu orang-orang memandikan babi peliharaannya. Tapi sekarang tak ada lagi sisa-sisa peternakan babi di daerah ini. Daerah babi namanya tadinya Kedung, namanya Kedung itu tempat. Tempat itu semua kali ini ada namanya. Nah, ini Gedung Sebabi. Dulunya kata orang dulu sering orang mandiin babi, dipanggil Gedung Sebabi. Tetapi cerita tentang keangkeran lokasi ini memang sulit untuk diabaikan. Tak terhitung beberapa kejadian di luar nalar terjadi di jembatan ini. Menurut Nurjali selaku ketua RW, warga dari luar kampung juga tak luput dari gangguan tak kasat mata saat melintas di jembatan Cibabi. Salah satu kejadian bahkan menimpa pengemudi ojek online yang seperti tersesat di sekitar jembatan. Beli beras dari toko, katanya udah dianterin ke rumahnya, katanya belum sampai. Gitu. Dia ditanyakan lagi, kata dia udah dianterin gitu. Beli beras 1 karung itu dianterin, katanya udah sampai ke rumahnya, tapi dia tangannya belum sampai, ada gitu. Ya tukang ojeknya balik lagi. Ya begitu dia lihat, ya begitu rumah itu. Dari beberapa kejadian di luar nalar tersebut, Suhendar menuturkan, beberapa pengendara terdengar membunyikan klakson sebelum melewati jembatan ini, entah sebagai permisi ke penunggu gaib, atau memberikan isyarat ke pengendara lain. Kalau lewat sini harus paling tidak membunyikan klakson, Mbak. Paling kagak kalau di waktu sore. Entah kebetulan atau tidak, Suhendar menyebut beberapa kali kendaraan pernah mogok akibat tidak membunyikan klakson. Mati dengan tiba-tiba didorong nggak nyala. Tiba-tiba kalau udah di atas didorong, dia bisa nyala lagi. Itu kejadiannya dia, katakanlah dia apa, bulu romai pada merinding kan gitu. Waduh, ada apa ini kan gitu. Biasanya sih dia lihat sesuatu dari penampakan sana. Konon keangkeran jembatan Cibabi ini berasal dari sosok yang mendiaminya sejak dulu kala. Seorang perempuan cantik yang kerap menampakkan diri di sekitar area jembatan. Itu seorang wanita yang berambut panjang. Pakaiannya warna merah, ya kan. Wajahnya parasnya cantik. Penunggu sesosok wanita yang bernama Siti Aisyah. Nah, dia itu kalau malam memang suka ada di melayang-layang di atas kali, di atas sungai sana Ciliwung, ya kan. Meski begitu, kondisi jalan yang curam di jembatan Cibabi bisa jadi adalah faktor utama dari banyaknya kecelakaan. Pasalnya, banyak dari pengendara motor yang kurang waspada dengan kontur jalanan di tempat ini.
kemarin ada kejadian juga seorang yang dia punya masang wifi itu, dia bawa motor ngebut. Saya udah kasih tahu kalau bawa motor pelan-pelan. Ternyata karena memang dia ngejar waktu, akhirnya dia nyungsep jatuh dengan sendirinya di sini. Tepat berada di bawah jembatan Cibabi, mengalir aliran sungai Ciliwung yang terlihat tidak terlalu dalam. Meski begitu, jika musim penghujan arus sungai bisa berubah menjadi sangat deras. Bahkan di salah satu sudut sungainya, konon terdapat pusaran air yang bisa mengancam nyawa siapapun yang tak waspada. Kalau kedalaman nggak terlalu dalam sih, paling sampai 5 meter, 4 meter Pak. Karena dangkal itu. Cuma kalau lagi air banjir aja keruh, tuh baru kelihatan kalau lagi kayak ini. Karena kan kalau air Ciliwung tuh biar tenang tapi menghanyutkan itu. Karena ada penunggu pusara gitu. Dia datang untuk main aja, main tiba-tiba tertarik gitu. Nurjali juga menyebut beberapa kali peristiwa orang tenggelam memang terjadi di sungai ini. Bahkan dia juga mengaku sering mendapat firasat berupa mimpi sebelum terjadi kecelakaan di tempat ini. Ya paling kejadian banyak sih, yang kanyut, yang kelam. Tempo-tempo kalau gedung itu ada yang minta, dia minta. Saya pernah malamnya mengalami, dikasih tahu bahwa besok ada yang pesta sini, jangan diganggu. Ini dikasih sana, Gedung Dok namanya. Begitu saya sampai ke sana, orang begini nyuruh, akhirnya saya diputer Pak, pulang, muntah-muntah saya. Dia pakai tim SAR, dicari sampai akhirnya nggak ketemu, adanya udah di Depok. Tak hanya itu saja, menurut Nurjali di lokasi ini sering terlihat penampakan buaya misterius. Tidak ada yang bisa memastikan apakah buaya tersebut makhluk gaib atau hewan sesungguhnya. Diyakini, makhluk itulah yang menjadi penunggu dasar sungai Ciliwung. Dipanggilnya bukannya buaya, di sini mah lembu gitu. Kalau kena lembu itu, kita turun, licin, nggak dipegang, nggak bisa ditangkap kita, licin kayak belut. Tak jauh dari lokasi jembatan Cibabi, berdiri sebuah bangunan rumah yang sudah 50 tahun tak berpenghuni. Menurut cerita yang beredar, rumah tersebut menjadi terbengkalai setelah pemilik rumah meninggal dunia. Kisah seram kemudian mencuat, sehingga warga enggan untuk mendekati rumah tersebut. Dia punya kosong, jadi orang tuanya itu ajinannya mati, meninggal. Dia punya rumah di atas, dia meninggal, anaknya nggak diurusin tuh rumah. Ada pernah ngeliat gitu, paling kelebat-kelebat aja. Waduh, di situ banyak sejarahnya Pak. Saya juga ikut. Karena memang rumah yang situ udah lama ya, rumah kosong itu. Dulu ada penghuninya, nenek-nenek. Itu berambut panjang, itu memang keluarga kita juga. Iya, betul. Di situ memang ada istananya dia. Terlepas dari segala mitos angker, sesungguhnya manusia telah diciptakan sebagai makhluk paling utama. Oleh karena itu, takut sebenarnya bukan menjadi pilihan ketika bersinggungan dengan makhluk gaib.